Halo teman-teman, selamat datang di saluran kita yang kali ini akan membahas topik menarik tentang Highly Sensitive Person atau HSP. Mungkin beberapa dari kalian belum familiar dengan istilah ini. Tapi jangan khawatir, karena kita akan bahas secara lengkap hari ini. Ayo kita mulai. Jadi, apa itu HSP? Orang yang disebut sebagai highly sensitive person memiliki sistem saraf yang lebih peka dari pada orang biasanya. Mereka merasakan segala sesuatu dengan lebih dalam dan lebih intens dibandingkan dengan kebanyakan orang. Bayangkan, suara keras, cahaya terang, atau bahkan suasana hati orang lain bisa sangat memengaruhi mereka. Nah, gimana sih ciri-ciri yang bisa membantu kita mengenali seseorang sebagai HSP? Pertama, mereka punya kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya, mereka mungkin gampang terganggu dengan kebisingan atau terlalu banyaknya stimulasi di sekitarnya. Kedua, mereka cenderung punya emosi yang mendalam dan kuat. Mereka bisa merasa terlalu sedih atau terlalu senang dalam waktu yang singkat. Ketiga, mereka butuh waktu sendiri untuk memproses semua stimulasi yang mereka terima, karena hal itu bisa cukup melelahkan bagi mereka. Tapi, kenapa sih HSP bisa lebih rentan terhadap depresi dan stres? Nah, ini karena mereka lebih peka terhadap segala macam stimulasi dan perubahan di sekitar mereka. Jadi, ketika ada situasi yang bikin stres, misalnya konflik atau tuntutan pekerjaan yang tinggi, mereka cenderung bereaksi lebih kuat dan bisa merasa terbebani dengan mudah. Ketika ini terjadi terus-menerus, maka risiko untuk mengalami depresi juga bisa meningkat. Jadi, bagaimana sih cara mengelola depresi dan stres bagi HSP? Pertama-tama, yang paling penting adalah menerima dan menghargai kepekaan mereka sebagai bagian dari diri mereka. Setelah itu, mereka bisa mencoba teknik-teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuh mereka. Jangan ragu juga untuk mencari dukungan dari keluarga atau teman terdekat, atau bahkan dari profesional jika perlu. Jadi, itulah sedikit tentang highly sensitive person dan mengapa mereka rentan terhadap depresi dan stres. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami lebih dalam tentang kondisi ini. Ingat, kita semua punya keunikan dan tantangan masing-masing. Jadi, mari kita saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.